pecahkan bat katanya lebih besar tunas airnya tersier jadi. Bener nggak? Ini tunas air. Apakah tersier segini kurang gede? Segede pensil? Udah sangat coklat, ini kurang lebih sejengkal. Kita siap-siap masuk pupuk pembuahan. Nah, untuk pupuk pembuahannya kita pakai Assalamualaikum teman-teman. Ini kita kedatangan hobi papa ya, Mas Rama ini. Udah ini kita mau ini teman-teman berbagi aja ya, gimana kebiasaan kita, teknik-teknik kita dalam membuahkan anggur ya. Terutama ini yang mau kita bahas ini tanaman buah di dalam potnya, itu tanaman anggur ini. Ini untuk pohon sekarang ada di umur pas 5 bulan lebih lah, 5 bulan ya. Barangkali teman-teman mau coba bikin tabulam pot ya, satu tentu disiapin bibit ya. Yang kira-kira sangat recommended buat di tabulam pot karena ada varian-varian tertentu dia punya karakter pemangkasannya lebih bagusnya dipanjang gitu. Jadi kalau di tabulam pot mungkin bukan nggak bisa, cuma mungkin nanti pas pembuahannya ada kalanya kita harus panjang, jadi mungkin nanti penataan batangnya mungkin kurang cantik lah ya. Tapi itu pun tetap sebenarnya bisa diakalin ya dengan dilipat-lipat apa dililit-lilit itu masih bisa. Cuma ya untuk rekomendasi ya salah satunya ini varian Tamaki, Jupiter, Gospi, Casanova, Akademik ya, itu termasuk varian yang di medium ya, pangkasnya itu udah bagus gitu kan. Ada kalanya di short juga bisa, cuma tetap kalau kita pribadi kebanyakan di medium. Tapi bukan patokan medium, nah kalau kita pribadi lebih cari di bat potensialnya, dan kebanyakan dapatnya di titik medium gitu, antara 6 sampai maksimal 10 atau 12 itu rata-rata di situ. Mau jenis manapun ya, di kita ya ini, mungkin di tempat teman-teman berbeda gitu. Nah, ini tentu kemarin ya ketika awal nanam kita biasa teman-teman jangan lupa media ya. Usahakan gembur dan poros, mungkin teman-teman bisa simak ya medianya apa aja di YouTube kita yang lalu. Kedua ya pemupukan, pupuk utama kita satu NPK 1616 itu pupuk utama ya. Kedua kita ada pupuk mikro, yaitu kita pakai Manohara, di situ kandungannya kalsium, boron, magnesium dan lain-lain ya. Nanti teman-teman bisa cek di dalamnya apa aja itu pupuk mikronya. Ketiga kita ada tambahan asam humat untuk penyubur tanah dan air pupuk POC, air cucian beras plus M4 plus molase. Mungkin untuk semprotnya ada kalanya kita masa pertumbuhan kita pakai Gandasil D atau mungkin Gromor 20-20-20 itu untuk tambahan mikro. NPK-nya berapa minggu sekali, paling cepat 2 minggu, 3 minggu atau paling lama sebulan sekali. Jadi kita nggak seminggu sekali ya teman-teman. Untuk di masa pertumbuhan itu NPK kita nggak seminggu sekali, itu terlalu sering, terlalu cepat menurut kita. Paling cepat kita 2 minggu sekali. Jadi teman-teman barangkali sempat waktu 2 minggu sekali monggo, 3 minggu sekali juga monggo gitu kan. Dosisnya apa ya, kalau baru tanam saran kita ini baru bibit baru tanam ke sini masuk, saran kita 1 sendok teh aja dulu plus 2 sampai 3 gayung nih. Itu kita campur, aduk rata, udah kita kocor ke sini. Ini setelah masuk masa dewasa, biasanya kita ciri di sini teman-teman nih. Ini kemarin tuh di kisaran segini ya. Ini tersier teman-teman nih. Ya, ini tersier udah pada mulai matang ya, coklat, baru kita masuk pupuk pembuahan. Nah, kalau bentukannya gimana nih? Ini kita dulu awal tanam nih. Ini Tamaki, kita lalu langsung kita belokan ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang teman-teman yang dia ditinggiin dulu, dipanjangin dulu, baru dipotong, lalu dilekuk sini, gitu kan. Jadi dia tinggiin dulu, dia panjangin dulu, baru dibentuk ya. Kalau kita nggak begitu, tapi semua teknik bisa, insya Allah. Kita langsung pas pertumbuhan, langsung perlahan belokin. Lagi dia udah bisa ditekuk, dibelokin. Langsung biarpun pucuk baru segini kita belokin pelan-pelan, ikat kendor-kendor aja, ikat terus ya, terus gitu kan, ikutin aja. Nah, seiringnya dia berjalan, itu otomatis teman-teman ini kan dia tumbuh ininya ya, tunas-tunas air. Nah, ini batang tersier ini berdiri tersier teman-teman ya, berdiri ini dari tunas air kita pakai nih.
Ini tersier, batang ketiga lah. Ini yang di sini nanti kita buat batang pembuahan, teman-teman. Nah, ini juga kita pakai tunas air. Karena ketika kita bentuk langsung dapat bagus ya, kita pakai tunas air. Utamakan tunas air dulu gitu. Tapi itu ada cara kedua. Kalau dari tunas air itu kita nggak dapet atau kurang bagus atau kurang sesuai harapan kita, ya kita cara kedua pecahkan bat. Ada yang bilang pecahkan bat katanya lebih besar tunas airnya tersier jadi. Bener nggak? Menurut pengalaman kita nih teman-teman, bukan saya menghakimi semuanya, sama aja. Ini contoh teman, lihat nih, ini tunas air. Apakah tersier segini kurang gede, segede pensil, udah sangat gede ini, cukup ya, sedang. Nah, dari tunas air juga bisa gede, bisa kecil, tergantung kondisi pohon. Dari bat juga bisa gede, bisa kecil, tergantung kondisi pohon itu. Nah, setelah masa umur kemarin kira-kira di 4,5 bulan ya, ini udah coklat, ini kurang lebih sejengkal, kita siap-siap masuk pupuk pembuahan. Nah, untuk pupuk pembuahannya kita pakai MKP plus SOP. Itu di minggu pertama, MKP plus SOP, dosisnya sama ya, kayak yang lain-lain juga, 4 gram per liter. Kita ambil tengahnya ya, antara 3 sampai 5 itu kita ambil tengah itu 4 gram per liter. Kita pakai ini kurang lebih 6 liter teman-teman ya, 5 sampai 6 liter. Potnya? Ya, potnya ini potnya 70 liter. Untuk nyiram ini kita kurang lebih seringnya sih 6 liter teman-teman nih. Kalau 5 kita merasa agak kurang puas gitu ya, agak kurang banyak, kita ambil 1 liter jadi 6 liter. Jadi kalau kita pakai 4 gram, 6 liter, 6 kali 4, 24. Nah, 24 gram itu jadi antara MKP sama SOP. Jadi MKP 12 gram, SOP 12 gram dicampur, kasih air 6 liter. Aduk gitu. Nah, itu minggu pertama misalkan. Nanti setelah itu di minggu pertama itu diselingi setelah 3 harinya Manuhara, pupuk mikronya tadi yang kita bahas itu ya. Manuhara plus unsur mikro lainnya itu kita masukkan di kira-kira 3 hari Mas setelah pupuk pertama itu. Ya, nanti berikutnya minggu keduanya sama lagi kayak tadi, MKP plus SOP 4 gram per liter air gitu. Terus sampai saat ini nih, ini saatnya yang kelima kali. Pemupukan yang kelima pas berbarengan dengan saatnya pemangkasan. Lalu kalau misalkan harus 5 kali apa gimana? Ya nggak harus gitu, lihat kondisi juga. Tapi kalau kita setting, kita planning maunya di 5. Ya menurut kita pribadi itu udah sangat pas ya. Tapi ada kalanya kalau kita lihat perjalanan waktu pada saat masuk pupuk ketiga, kok udah mau pada pecah nih, kayaknya nggak bisa ditahan lebih lama. Gak apa-apa, yang ketiga pangkas. Kalau mau pecah ini udah pada memutih nih, pada kebuka ya. Jadi ada semacam kayak kapas ini. Nah, itu apalagi mungkin sebagian bat yang lain udah pada pecah ya. Udah teman-teman nggak apa-apa, pangkas aja gitu. Tapi kalau ini kita lihatnya aman ya, kita udah tunggu sampai yang kelima ini. Satu ya pot ya. Pot saran kita ya minimal 50 liter lah gitu. Untuk biar lebih jangka panjangnya ya. Kalau untuk hiasan ya lebih kecil juga bisa-bisa aja, banyak teman-teman yang itu, kita juga ada yang kecil ya. Itu kurang lebih 35 ya Kang ya. 35 liter ya kalau nggak salah ini. Nah, setelah pot ya tentu tiang ajir ini nih. Ini bisa dari paralon, bisa dari bambu, apa aja lah. Bisa juga dari besi ini nih, aluminium ini yang ukuran 16 mili ya. Nah, untuk lingkaran bisa dari kawat, bisa dari besi-besi yang lainnya. Yang penting kesan saya nggak sampai berkarat. Nggak berkarat ya. Nah, ini kita pakai aluminium nih teman-teman. Ini yang 8 mili ya. Oh, ini beli di mana Nyom? Di toko aluminium. Kalau nggak toko aluminium nggak ada biasanya. Khusus semuanya aluminium. Nah, kita bikin 4 tiang teman-teman. 4 tiang. Nah, untuk lingkarannya kita minimal 2. Ini lingkaran satu, ini lingkaran kedua. Ah ya. Tapi teman-teman kalau mau 3 di tengah, 1 lagi boleh. Cuma kita ngirit juga, udah 2 ada cukup gitu. Nah, tentu tadi selain alat barang-barang ini, pot, tiang-tiang, juga media ya teman-teman ya. Ini media ini ya 1 tanah, sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing yang lapuk ya teman-teman, yang lapuk. Kalau emang ragu ya berarti teman-teman fermentasikan dulu, mungkin beberapa minggu lah biar benar-benar adem. Sekam mentah, tanah, kohe kambing plus kita pasir ya, pasir 1/4 dari tanah sama LSP. Kalau tanahnya 1, kita pakai sekamnya kurang lebih untuk tanah merah ya teman-teman ya, 5 bagian. Tanah 1 bagian, sekamnya 5 bagian. 5 bagian itu gabungan dari sekam bakar plus sekam mentah. Itu 5 bagian, kohe ya secukupnya, seperlunya. Untuk pasir 1/4 dari tanah.
Kalau ada kompos-komposan juga boleh campurin, nggak masalah. Kurang lebih seperti itu, diaduk rata, udah masukin media tanam. Kalau kuahnya udah lapuk bisa bibit 1-2 hari kita setelah media ini kita kocor air, paling nggak besok udah bisa masuk. Syarat penting ya buat nanam anggur terutama, matahari harus banyak, harus cukup dan mati ya. Setengah hari cukup, insya Allah setengah hari. Pagi ke siang atau siang ke sore, insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Full, ada yang pagi ke siang, ada juga yang siang ke sore dapatnya di kebun ini. Nah, coba nanti kita liatin temennya, contoh-contoh dari awal tanam yang agak gede sampai mungkin yang udah rindang gitu ya. Oke, kita lihat yang ya, sampai mungkin yang ada sudah berbuah ada juga. Nah, ini Mas, ini ada contoh yang kurang lebih umur 1 bulan lebih Mas, hampir 2 bulan ya. Nah, ini udah panjang segini, udah waktunya kita belokin ya. Ini sebenarnya ini juga agak telat teman-teman, harusnya dari kemarin ya. Nih, kemarin kita ada pemotongan di sini. Oh iya. Ini bukan apa-apa, tujuan kita kemarin karena udah kepanjangan kita belum sempat puter. Nah, kita potong dulu. Emang agak memperlambat teman-teman, ini 2 bulan harusnya udah agak melingkar. Ini tujuan kita biar nunggu ini akar lebih besar ya, agar lebih besar dan biar dapat ini lebih gemuk nih. Nah, itu cara teknik juga kita kadang lakukan seperti itu kalau kita pengen ibaratnya lebih keker gitu ya. Tapi nggak harus dipotong dulu, nggak harus. Ini kita salah satu contoh aja yang kita potong ya. Boleh ikat pakai apa aja, yang penting jangan yang tajam-tajam alat ikatnya. Boleh rapia. Ini jangan terlalu ketat ya. Betul, kendor aja. Kalau ini kan empuk nih, dia akan ikut membesar, nanti ikut renggang kalau ini. Oke, nah, ini belokin aja nggak apa-apa gini. Nah, ini tunas airnya nih, tunas air ini biar gini ya, dipelihara teman-teman ya. Ini tuh kita tulis Mas, ini pas sambung Mas ya, di sininya grafting ya. Pas sambung grafting kira-kira 2 bulan lalu. Nah, terus kita melingkar ke ini nih Mas. Nah, ini teman-teman nih, ke sini nih. Ini juga kayak yang tadi, ini udah melingkar nih. Ini udah ada jenis Cupidon. Nah, ini udah lebih panjang nih, yaitu tadi karena kita di sini nggak melakukan pemotongan ya, dia langsung nih. Ini contoh yang langsung ya, jadi teman-teman nggak harus dipotong, juga nggak harus langsung, banyak teknik ya. Ada yang bilang, ini biar rata gimana sih katanya gitu. Nah, ini nih. Nah, ini tunas air teman ya. Teman-teman, ini tunas air kita pelihara semua sementara ini. Ini udah tinggi duluan nih. Ini kan pendek nih. Ini tinggi, ini pendek kan? Kelihatan Mas ya? Nah, ini paling baru 10 sentian. Ini udah sekitar 25 lah, 25 senti ya. Atau 20 lebih lah. Ya, ini yang di depan pun ini pendek nih kan. Nah, ini gimana tekniknya? Ya, ini yang ini nih, kita potong di sini nih, kurang lebih nih. Ini teman ya. Nah, potong langsung dipucuk, nggak apa-apa. Untuk nahan dia jangan tumbuh dulu lah istilahnya, nggak langsung tinggi ya, dia tahan. Nah, ini agak naik nih, agak naik gitu kan. Biar nutrisi ke sini lari. Lari ke sini sama ngebagi yang ke sini lah. Nanti tetap ini yang ininya kita tumbuh lagi nih. Dari sini nanti insya Allah ya tumbuh lagi nih, gitu. Nah, misalkan harus yang paling atas apa ke sini boleh. Ya, nanti dilihat aja 2 ini mana yang pertumbuhannya bagus. Kalau ini lebih bagus dan lebih ngebut dari ini ya berarti pakai yang ini nggak apa-apa. Berarti ini nanti dibuang lagi sini gitu. Fleksibel aja gitu. Intinya kita mau ngebentuk ke atas ini beberapa tersier ya. Oke, lanjut ke sini Mas. Nah, ini udah lebih agak jadi nih. Nah, ini teman-teman ya. Nah, udah kita lingkarin nih. Nah, ini kemarin sama. Ini dia kemarin dia tinggi duluan nih. Udah kita potong di sini kan. Nah, kan? Iya, nah, ini tunas air berikutnya kita pelihara lagi. Bukan dari bat ini ya. Dari bat boleh, dari ini boleh, tapi ini kita tunas air langsung pelihara lagi nih. Nah, ada segini. Nah, ini yang ini tuh. Ini juga ada potong dulu. Nah, ini juga ada potong. Nah, ini karena kemarin waktu awalnya nggak tinggi, dia nggak ada pemotongan nih, belum nih. Nah, ini juga nggak ada pemotongan nih. Ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, ini baru dipotong kemarin. Ini baru potong kemarin karena dia indikasi dia vigor banget nih. Tinggi duluan kemarin. Saya potong di sini. Nah, ini mau ngelanjutin. Nah, akhirnya kalau dilihat secara umum jauh, dari jarak jauh, ini udah hampir rata.
Padahal kalau kita dari awal dibiarkan semuanya, pasti Bagian. insya Allah ya emang udah kelihatan. Ini akan udah segini mungkin, bukan lebih dari ini. Yang ini sedangkan masih pendek-pendek. Nah, tapi kok sekarang ini udah rata gitu. Karena di sini yang tinggi duluan ada perlakuan pemotongan duluan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Ya terus kalau ini udah rata nih, ya udah kita tumbuhin bareng. Kita liatin tuh. Jaga jangan sampai ada yang terlalu ngebut sendiri, ya kita punggul lagi nanti gitu kan. Nah, ini nih, ini kalau nanti dia ngebut sendiri ya kita punggul atasnya. Gitu. Kalau ini sih masih jaraknya nggak terlalu jauh nih teman-teman, masih ngimbang lah ya. Ya kita masih normal, udah kita jalan bareng gitu. Oke. Nah, ini nih teman-teman satu ini mungkin itu enggak muter Om katanya. Biasanya satu lingkaran. Oke, ini relatif ya, bebas. Kalau kita lingkerin kurang lebih ini ada 1,5 meter nih, lebih nih. Lingkaran ini. Om Rodi udah di ini. Udah saya potong, gitu? udah saya potong pembataan sekunder. Kenapa saya ingin lebih pendek aja sekunder ini? Biar ini aja ya kan kita lebih pendek biasanya kan tenaganya lebih cepat ya nyampe gitu. Nah, kalau yang tamaki tadi hampir satu lingkaran, ada jeda juga dia satu jengkal, nggak full ya. Nih, coba kita hitung Mas. Ini kalau ini mulai sekunder ya, ini nih pas belok ini ya. Satu jengkal nih 20 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah 1,20 meter. Ini udah cukup nih kita. Kemarin ini masih aktif, masih bagus, nggak ada masalah. Tapi saya ingin kira 1 meteran aja. Ini 1,20 meter nih saya stop. Udah nggak apa-apa nih ada pintu ya, ada bolong. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini variasi lah. Ada yang nutup satu lingkaran, ada juga yang kita bikin ini. Biar lebih macam-macam lah contohnya nanti di sini gitu. Akhirnya kita pelihara sampai tinggi, nanti kurang lebih segini nih. Gini nih ya. Ini kurang lebih kalau kita jengkal 1, 2, 3, 4. Nih. Kita akan stop di sini nih. Di 80 cm kurang lebih ya. Bisa lebih dikit, bisa kurang dikit nggak masalah. Segini kurang lebih nih teman-teman nih. Di 80 apa 90 cm. Ini kita stop semuanya. Ini sampai sini kita stop. Yang ini sampai sini stop. Nah gitu. Nah, tunas air yang di kanan kiri ini gimana ya? Kita action break. Kayak gini nih, misalkan. Ini saya di teman-teman nih. Coba deketin Kang. Nih. Ya, ini satu daun nih. Buang ini satu daun. Jadi maksudnya gini, saya mau sampaikan bahwa tunas air yang di sini teman-teman bisa dipelihara bisa 1 daun, 2 daun, maksimal 3 daun. Kalau kita itu ya, gitu. Bebas. Tapi setelah 3 daun itu jangan nanti dipanjangin lagi. Udah stop segitu aja. Sampai nanti nyampe sini semua, udah rata semua, udah rindang, udah kanan kiri tunas air yang di sini udah kita extra break 1, 2 atau 3 daun. Nah, itu tidak tunggu sampai batang tersier ini, terutama bagian bawah tuh satu jengkalan itu udah coklat. Nah, setelah udah coklat baru kita masuk ke pupuk pembuahan. Gitu. Ya udah nanti setelah 5 kali pupuk pembuahan kurang lebih kita siap-siap pangkas. Jadi kita akan bikin video pemangkasan ya Mas ya. Kalau ya. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.